Mari kita lanjutkan dengan beberapa contoh tambahan supaya konsep personalization principle ini menjadi lebih jelas lagi. Kita mulai dengan contoh pertama, contoh yang kurang baik di mana di sini tidak ada personal coach, tidak ada tampilan orangnya, hanya suaranya saja. Tidak ada signaling principle juga ya, tidak begitu jelas. Baiklah, mari kita lihat di sini yang ada orangnya. Nah, kalau musik ini tergantung ya. Memang sebaiknya jangan ada musik background dan ini hanya di awal saja sudah lebih baik ya. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, kemudian di sini ada signaling principle, itu akan jauh lebih baik. Oke, sudah jelas ya. Mari kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Ini contoh yang kurang baik. Ingat, ini bukan slide, ini bukan salin dia, tetapi ini adalah naskah. Jadi naskah narasi A menggunakan bahasa yang formal. Sementara kalau kita lihat narasi B, di sini dengan menggunakan bahasa yang lebih informal. Beruntung kita bahasa Indonesia ada kata ganti kita. Jadi pembelajar dengan pengajar sama-sama mengajak untuk belajar. Jadi kalau belajar bersama-sama itu biasanya lebih baik begitu ya. Tapi itu silakan, itu dibebaskan kalau misalkan para pembelajar nanti kalau mengajar lebih senang menggunakan Anda atau kamu atau hal yang lain dipersilahkan ya. Tapi di sini lihat secara garis besar ada 3 nih penyebab pencemaran air. Nah, jadi ada beberapa hal yang membuat itu seperti hiburan begitu ya. Nah, di sini juga contoh yang kurang baik, texting while driving is dangerous. Jadi ini bahasa formal, sementara yang lebih baik di sini have you ever text during driving? Nah, jadi diajak untuk bercerita begitu ya, kemudian berempati. Nah, itu efeknya akan lebih baik. Kemudian kita lihat di sini contoh naskah narasi A. Nah, di sini menggunakan bahasa formal, lagi-lagi yang lebih baiknya adalah menggunakan bahasa informal. Oke, ya, ketika kita ingin menjelaskan cara membuat telur dadar crispy. Ini contohnya. Kita lihat contoh berikutnya. Naskah narasi A. Ya, kalau di buku teks boleh jadi seperti ini. Tapi kalau kita ingin menjelaskan, maka ya kita harus menggunakan bahasa yang lebih informal. Misalkan di sini ya hukum Newton. Tahukah Anda bahwa hukum Newton terdiri atas 3 hukum? Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang bertanya, interaktif seperti itu ya. Kemudian berempati, bagaimana kita seolah-olah berada pada ruangan yang sama, pada tempat yang sama dengan pembelajar kita. Kemudian contoh yang berikutnya ini contoh yang kurang baik. Di sini analisisnya kenapa kurang baik? Kalau ini sebuah slide, tentu saja ini terlalu banyak informasi ya. Tidak ada virtual coaches dan bahasanya menggunakan bahasa yang formal. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Ini contoh yang formal. Dan ini contoh slide. Contoh slide-nya sangat berat. Ya, ini ya kurang baik. Dan yang kedua, conversational style di sini menggunakan bahasa percakapan. Langkah-langkah menguji input pada non-deterministic automata. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau ini memang secara materi, memang materi yang cukup berat. Jadi selain ini terlalu banyak informasinya, terlalu kecil, nah nanti kalau kita ingin buat yang lebih baik harus ada gambarnya, kemudian disegmentasi ya supaya tidak dalam satu slide ini terlalu banyak informasinya, apalagi muncul sekaligus. Nanti harus ada prinsip-prinsip yang lain, prinsip animasi misalkan, prinsip modality principle. Nah, ini banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi ini sebenarnya secara umum tidak terlalu baik. Baiklah, itulah
beberapa contoh tambahan untuk memperdalam dan memperluas wawasan kita bagaimana menerapkan pendekatan personal, penggunaan bahasa informal pada proses pembelajaran, khususnya saat kita menjelaskan materi kepada para pembelajar kita. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat!